kita akan membahas sebuah film yang berjudul Netinox, yang dirilis pada tahun 2023. Mengisahkan tentang seorang pembunuh berantai yang meneror sebuah kota kecil pada malam Halloween. Daripada intronya makin kepanjangan dan saya makin spoiler, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Pada tanggal 30 Oktober 1976, kita diperlihatkan seorang wanita bersama pria yang lagi adu mekanik. Dan di bawah ranjang mereka terlihat seorang anak kecil yang merupakan anak dari wanita tersebut. Lalu tidak lama kemudian pintu kamar mereka digedor oleh emak-emak komplek. Diketahui wanita yang lagi adu gabrut itu bernama Netinox. Lalu rombongan emak-emak itu meminta pria tersebut untuk menyerahkan Neti. Karena menurut mereka Neti adalah seorang penyihir. Kalau tidak mau menyerahkan Neti, mereka mengancam akan memberitahukan kelakuan pria itu ke istri sahnya. Mendengar ancaman itu, terpaksa dia pun menyerahkan si Neti. Lalu para emak-emak itu memaksa Neti untuk memberikan buku sihirnya. Namun Neti melawan dan mengolok emak-emak ini adalah orang yang munafik. Dengan barbarnya para emak-emak ini langsung menyeret Neti ke sebuah gudang. Kemudian salah satu dari emak-emak itu kembali meminta buku sihir milik Neti, atau dia akan dibakar hidup-hidup di dalam gudang. Namun bukannya takut, Neti malah menantang mereka. Alhasil tanpa segan para emak-emak ini menyeretnya masuk ke dalam gudang. Kemudian mereka membakar gudangnya bersama Neti yang berada di dalam. Singkat cerita, pada tanggal 29 Oktober 2023 atau 47 tahun kemudian, scene beralih ke satu keluarga terdiri dari dua orang anak bernama Wade dan adiknya bernama Jolie. Ibu mereka bernama Diana yang selalu sibuk dengan pekerjaannya sebagai sales marketing rumah. Sedangkan ayah mereka sudah berpisah dan memiliki kehidupan yang baru. Saat sedang sarapan, Jolie, adik perempuannya Wade, menunjukkan topeng buatannya untuk Halloween nanti kepada Britt, yang merupakan pengasuh dari Wade dan Jolie. Kemudian pada saat Wade akan pergi ke sekolah, dia melihat temannya yang bernama Robbie sedang memegang HP-nya. Wade pun langsung merebut handphone miliknya, tapi sayang HP-nya malah rusak. Sialnya lagi, Wade belum membayar kreditan HP itu, dikarenakan dia tidak memiliki uang. Mendengar hal itu, Robbie mengajak Wade untuk melakukan sesuatu agar bisa mendapatkan uang untuk membayar kreditan HP-nya. Akan tetapi mereka harus bolos sekolah. Jolie yang mendengar kalau mereka akan bolos sekolah, dia pun berniat ingin ikut. Jika tidak boleh ikut, dia akan melaporkan hal ini ke ibu mereka. Di saat yang bersamaan, Britt juga akan pergi ke kampus karena dia sedang ada tugas kuliah. Dan sebelum pergi, Britt sempat berpesan ke mereka untuk tidak keluyuran sepulang sekolah nanti. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya bolos sekolah dan berencana pergi ke sebuah rumah kosong untuk mencuri kawat tembaga yang nantinya bisa mereka jual. Di sisi lain, Britt yang sudah sampai di kampus bertemu dengan pacarnya yang bernama Rick. Di sini Rick langsung menunjukkan boneka penyihir Netinox yang dia buat bersama teman-temannya untuk dibakar pas acara Halloween nanti. Info sedikit ya, di kota kecil itu memiliki sebuah mitos bernama Netinox, di mana mereka tidak boleh mengetuk pintu sebanyak 9 kali. Dan jika mereka mendengar suara pintu diketuk 9 kali, mereka tidak boleh membuka pintunya. Bersembunyilah di bawah ranjang atau kepalamu akan dipenggal. Tapi di sini Britt tidak mempercayai mitos itu. Sama halnya dengan Rick dan teman-temannya. Mereka membuat boneka Netinox hanya untuk seru-seruan saja. Kita kembali ke Wade, Robbie, dan Jolie yang sudah masuk ke pekarangan rumah kosong untuk mencuri kawat tembaga di sana. Tapi pas dilihat ternyata rumah itu tidak kosong dan ada penghuninya. Wade pun marah kepada Robbie karena sebelumnya Robbie bilang kalau rumah ini kosong. Tapi ternyata tidak. Di sini Robbie berencana akan mengalihkan perhatian si pemilik rumah. Jolie mendengar itu pun juga setuju. Lalu akhirnya Robbie dan Jolie pergi ke depan rumah tersebut. Robbie menekan bel sedangkan Jolie mengawasi dari arah jendela. Dan ketika pemilik rumah itu membuka pintu, mereka berdua langsung pergi dari sana. Di saat yang bersamaan, Wade memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil kawat tembaganya. Walaupun mereka berhasil menjalankan rencana, namun Wade tetap kesal karena Robbie sudah berbohong. Robbie pun menenangkannya dengan berkata, "Kita sudah berhasil, dan kreditan HP-mu akan segera lunas." Lalu tiba-tiba Robbie punya ide yang cukup jahil.
Dia mengajak mereka untuk melakukan Equinox di rumah orang. Jolie yang masih polos ya mau-mau aja. Tapi Wade di sini tidak setuju, karena menurutnya itu adalah ide yang bodoh. Robbie pun mengolok Wade dengan berkata kalau dia memang pengecut. Robbie juga bertaruh $25 jika Wade berani melakukannya. Karena kemakan olokan, akhirnya Wade setuju. Dan dia langsung menuju ke rumah yang tidak jauh dari sana. Setelah mengetuk pintu 9 kali, Wade membuktikan kalau tidak terjadi apa-apa. Dan itu hanyalah mitos. Namun sialnya saat mereka mengintip ke dalam rumah itu, mereka malah melihat ada wanita yang sedang dipukuli oleh seorang pria. Di saat pria itu keluar untuk memeriksa, mereka pun langsung bersembunyi. Beruntung pria itu tidak menyadari kehadiran mereka dan kembali masuk ke dalam rumah. Karena penasaran, Wade kembali mengintip ke dalam rumah tersebut dan melihat wanita itu kembali dipukuli oleh pria tersebut. Setelah itu, Wade langsung mengajak mereka segera pergi dari sana. Wade berencana ingin melaporkan kejadian itu ke polisi, namun Robbie menolaknya karena dia takut aksi pencurian mereka tadi ketahuan. Dan agar identitas mereka tidak ketahuan, akhirnya mereka lapor lewat telepon umum. Yes, 715 Atkinson Street. Thank you. Setelah melaporkan kejadian tersebut, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Di sisi lain, Britt terlihat cemas karena Wade dan Jolie tidak ada kabar sampai sekarang. Akan tetapi Rick sedikit cemburu dengan Britt karena lebih peduli dengan mereka ketimbang dirinya. Padahal Wade dan Jolie bukan keluarga Britt. Singkat cerita, Britt dan Robbie sudah sampai di rumah. Di sana dia melihat Jolie dan Wade sedang duduk berdua di depan rumah. Britt langsung bertanya kepada mereka dari mana saja, tapi Wade menyuruh Britt untuk diam, karena orang tua mereka sedang bertengkar. Dan semenjak punya keluarga baru, kayaknya ayah mereka sudah tidak peduli dengan keluarga ini. Lalu pada saat di dalam, Britt melihat berita di TV tentang hilangnya seorang wanita bernama Grace. Dan kayaknya si Britt ini kenal dengan Grace. Di sisi lain terlihat pria misterius yang memukuli wanita tadi sedang menonton sebuah film yang memperlihatkan seorang wanita dibunuh oleh kelompok sekte yang menggunakan topeng. Lalu wanita yang ada di film itu seolah berkata ke pria misterius tersebut untuk membunuh mereka semua. Masih bingung kan siapa wanita ini dan juga siapa pria misterius tersebut? Makanya jangan skip video ini biar kalian tahu siapa mereka berdua. Singkat cerita, ketika Britt baru aja pulang abis ngedate sama Rick, dia merasa seperti ada orang yang mengikutinya. Dengan terburu-buru, dia pun langsung masuk ke dalam rumah. Dan tanpa dia ketahui, ternyata pria misterius tadi terus mengawasinya dari luar rumah dan melihat Britt yang lagi ganti pakaian. Keesokan paginya pada saat di perjalanan, Robbie melihat selembaran poster wanita hilang. Dan terdapat hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menemukan Grace. Kemudian Robbie langsung pergi menemui Wade dan memberikan selebaran yang dia temukan tadi. Di sini Robbie merasa wanita yang hilang ini adalah wanita yang sama seperti yang mereka lihat sebelumnya pada saat mengintip rumah pria misterius itu. Di sini mereka sedikit kesal karena ternyata polisi tidak melakukan apa-apa, padahal mereka sudah melapor sebelumnya. Robbie berkata kalau hanya merekalah yang mengetahui hal tersebut, dan Robbie berpendapat kalau mereka harus mencari tahu siapa pria misterius tersebut. Dan tentu saja Robbie juga menginginkan hadiahnya. Lalu Wade mengajak Robbie ke rumahnya untuk memeriksa siapa yang tinggal di rumah itu, karena ibunya memiliki aplikasi perumahan yang biasa ibunya gunakan untuk bekerja. Singkat cerita, setelah memeriksanya ternyata rumah itu telah disita, dan pemiliknya tidak terdaftar. Lalu untuk bisa memastikannya, Wade berniat pergi ke kantor ibunya dan memeriksa datanya secara manual di lemari arsip milik ibunya bekerja. Sedangkan Robbie memiliki ide lain dan langsung pergi meninggalkan Wade. Lalu pada malam harinya, pria misterius itu dibuat terkejut karena ada yang melempar bola baseball sampai membuat kaca rumahnya pecah. Dan di bola tersebut terdapat tulisan yang berisi, "Kami tahu perbuatanmu." Singkat cerita, keesokan harinya Wade pergi ke kantor ibunya untuk mengambil berkas dari rumah tua yang dihuni oleh pria misterius itu.
Saat berhasil menemukannya, Wade malah kepergok oleh atasan ibunya yang bernama Meredith. Di sini Wade memberikan alasan jika dia disuruh ibunya untuk mengambil berkas dari rumah itu. Setelah melihat berkas yang diambil oleh Wade, Meredith langsung mengajak Wade ke ruangannya. Di sini dia menceritakan sejarah dari rumah tua itu, yang ternyata selama 50 tahun belum terjual sampai sekarang. Di saat ibunya Wade hampir berhasil menjual rumah itu, pada akhirnya tetap gagal, karena si pembeli tahu dengan sejarahnya. Diketahui juga ternyata pemilik dari rumah itu adalah Nettie Knox, wanita yang di awal film tadi. Dia adalah anak dari pasangan petani di Jerman yang lumayan religius. Suatu waktu dia kepergok oleh orang tuanya sedang tidur dengan seorang pria. Kemudian dia pergi ke Los Angeles dan berhasil menjadi artis bintang film. Namun di saat pamornya sudah mulai redup, dia pun berhenti main film. Kemudian dia kembali ke rumah bersama dengan anaknya yang bernama Ned. Terus karena keadaan ekonomi dan juga banyak pria hidung belang yang ingin tidur dengan Nettie karena dia mantan pemain film, akhirnya dia pun menjadi wanita malam. Dan dia mulai menulis setiap nama pria yang pernah tidur dengannya di satu buku hitam. Dan tentu saja para wanita atau istri dari pria yang sudah tidur dengan Nettie tidak terima. Dan entah bagaimana mereka mulai menganggap kalau Nettie ini adalah seorang penyihir. Pada awalnya para istri sah dari pria hidung belang itu mengusir Nettie dari rumahnya. Namun Nettie menolak dan tetap melakukan kegiatan bercocok tanam dengan pria-pria yang menginginkannya. Sampai akhirnya Nettie dimasukkan ke dalam gudang kemudian dibakar hidup-hidup seperti yang kita lihat di awal film tadi. Parahnya lagi, kejadian itu hanya dianggap sebagai kecelakaan oleh pihak polisi. Sementara anaknya yaitu si Ned direhabilitasi. Mereka merusak otaknya dengan cara diberi terapi kejut yang membuat otaknya rusak dan tidak bisa berkata apapun tentang kejadian itu. Hingga akhirnya pada tahun 2008, Ned meninggal di tempat rehabilitasinya dan mereka menguburkannya di Oak Hill. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Wade langsung bergegas pergi ke daerah Oak Hill untuk melihat makam milik Ned. Di saat yang bersamaan, terlihat Robbie diam-diam memasuki rumah tua itu untuk mencari kebenaran tentang hilangnya wanita yang bernama Grace. Di atas meja, Robbie menemukan dompet milik pria itu, dan tidak lupa dia mengambil uangnya. Pada saat di ruang tengah, dia melihat pria itu sedang tidur karena mabuk. Robbie berniat ingin mengambil bola baseball yang dia lempar semalam, tapi tiba-tiba dengan cepat Robbie langsung bersembunyi di bawah kolong meja. Dan di saat ada kesempatan dia langsung pergi dari rumah tersebut. Namun anehnya di sini kita melihat ada seragam polisi. Apakah pria misterius itu bekerja di kepolisian? Lalu pada malam harinya saat di perjalanan pulang terlihat Britt yang sedang mengendarai mobil bersama Wade dan Jolie. Diberhentikan oleh polisi karena lampu belakang dan plat mobilnya mati. Beruntung polisi itu baik dan meminta Britt agar segera memperbaiki lampu serta perpanjang plat nomornya. Saat pak polisi itu sudah pergi, Britt pun menenangkan Jolie. Tapi Jolie malah menangis. Dan dia menceritakan kalau mereka telah mencuri kawat tembaga dari rumah seseorang. Dan mereka juga melihat ada seorang wanita dipukuli pria misterius. Dan kemungkinan wanita itu sudah mati. Tapi polisi tidak menyelidikinya sama sekali. Britt yang mendengar ucapan Jolie pun dibuat terkejut. Dan dia bertanya kepada Wade apakah semua itu benar. Dan Wade pun membenarkan perkataan Jolie. Di sisi lain, Meredith masuk ke rumah Nettie Knox lalu meletakkan sebuah patung keramik. Dan tiba-tiba pria misterius itu sudah berada di belakangnya. Meredith yang kaget langsung bertanya, "Siapa kau?" Dan dia mengusir pria itu dari rumah ini. Namun pria itu menjawab, "Kau tahu siapa aku?" Dan dia langsung membunuh Meredith. Keesokan harinya di kantor polisi kita melihat pria misterius tadi, yang ternyata memang benar dia adalah seorang polisi, yang dikenal dengan nama Abner Honeywell. Di sini dia meminta salah satu petugas untuk mengecek sidik jari seseorang. Namun petugas itu menolak karena sidik jarinya tidak resmi. Dengan sogokan 2 tiket pertandingan baseball, akhirnya petugas itu pun mau melakukannya. Lalu tiba-tiba Abner berpapasan dengan Britt, yang sedang berada di kantor polisi karena ingin melaporkan soal gadis yang hilang di televisi, alias si Grace. Mendengar hal itu, Abner berniat ingin mengantarkan Britt, tentu saja dengan tujuan yang berbeda. Tapi untung ada seorang detektif yang menghampiri mereka dan mengajak Britt untuk berbicara mengenai laporannya.
Kemudian di sini Britt mulai bercerita soal hilangnya Grace dan wanita yang dipukuli oleh seorang pria misterius di dalam rumah. Namun di tempat lain ternyata Abner menguping pembicaraan mereka. Di sini Britt juga berkata dia melaporkan semua yang dia ketahui karena gadis yang hilang itu merupakan teman satu sekolahnya. Setelah itu detektif yang bernama Squares ini memberikan kartu namanya dan berpesan ke Britt agar lebih baik tetap di rumah. Dan jika ada info selanjutnya dia akan segera mengabari Britt. Di sisi lain terlihat Diana, ibunya Wade, datang ke kantor dan mencari atasannya yaitu si Meredith. Akan tetapi rekannya berkata jika Meredith tidak berada di kantor. Dan rekannya juga bilang jika Meredith meninggalkan sesuatu di ruangannya. Dan di saat Diana memeriksa ke ruangannya, dia melihat berkas arsip yang sebelumnya ingin diambil oleh Wade. Di sisi lain, Britt yang baru tiba di rumah langsung memberitahu Wade jika dirinya sudah melaporkan semua apa yang dikatakan Jolie sebelumnya, terkecuali tentang kawat tembaga yang mereka curi. Mengetahui hal itu, Wade ingin segera memberitahu ke Robbie jika semuanya sudah berakhir. Di sisi lain, karena rasa penasarannya, Diana pun juga mendatangi rumah tua itu. Sesaat kemudian dia dibuat terkejut oleh Abner yang menyapa dirinya. Diana lalu memperkenalkan diri, dan di sini dia berniat memeriksa rumah ini karena sepertinya ada orang yang sudah menempatinya. Abner berkata kalau pintu belakangnya terbuka, dan dia mengajak Diana untuk memeriksanya bersama. Everybody thinks this place is haunted. Lalu tiba-tiba di dalam Diana mendengar ada suara ketukan pintu, dan hal itu membuatnya sedikit takut. Lalu tiba-tiba, di tempat lain Wade menemui Robbie. Kemudian Robbie berkata dia tahu alasan kenapa polisi tidak memeriksa ke rumah pria misterius itu, dikarenakan pria misterius itu juga seorang polisi. Akan tetapi Wade mengatakan kalau Britt sudah melaporkan semuanya ke polisi. Mendengar hal itu, Robbie langsung mengajak Wade untuk segera mencari Britt. Sedangkan di tempat lain, Britt dan Jolie baru tiba di sebuah wahana rumah hantu, dan memang kebetulan malam itu adalah malam Halloween. Ketika mulai memasuki rumah wahana tersebut, tanpa mereka sadari si Abner ternyata sudah mengintai mereka dari belakang. Namun tanpa diduga ternyata detektif Squares juga berada di sana untuk mengawasi Britt. Dan dia juga mulai curiga dengan gerak-gerik si Abner yang belakangan ini semakin aneh. Merasa sudah kepergok, Abner pun langsung menyerang detektif Squares dan mencocolnya menggunakan kapak hingga dia tewas. Di sisi lain, Jolie melihat mayat detektif Squares dan dia mengira kalau mayat itu hanyalah sebuah manekin. Dan dia juga baru sadar jika dirinya sudah terpisah dengan Britt. Jolie yang panik langsung mencari keberadaan Britt hingga akhirnya dia keluar dari rumah hantu, lalu bertemu dengan Wade dan Robbie yang baru sampai ke sana. Disusul Britt yang juga keluar dari rumah hantu itu. Di saat Britt melihat Robbie, dia pun langsung memarahinya karena Robbie sudah mengajak Wade dan Jolie untuk mencuri. Lalu Robbie bertanya siapa nama polisi pada saat Britt melaporkan kejadian itu. Apakah namanya Abner Honeywell? Tapi sayangnya Britt belum tahu dengan si Abner, dan dia cuma tahu detektif Squares. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah, meninggalkan Robbie sendirian di sana. Kemudian pada saat di rumah, Britt mendapat telepon dari Rick yang mengajaknya untuk membakar boneka Nettie Knox bersama teman-temannya. Namun Britt tidak bisa keluar karena dia harus menjaga rumah. Hingga akhirnya Britt pun mengajak Rick untuk datang ke rumahnya saja, mumpung lagi sepi dan anak-anak sudah pada tidur. Dengan wajah yang sakne, Rick pun langsung tancap gas ke sana. Sementara di sisi lain, Robbie juga baru sampai di rumahnya. Sesaat kemudian dia mendengar pintu rumahnya diketuk sebanyak 9 kali. Di sini Robbie melarang pacar ibunya yang bernama Amit untuk membuka pintu. Namun si Amit tetap membukanya. Dan ternyata yang datang adalah si Abner. Di sini Abner langsung bertanya tentang keberadaan Robbie. Namun Amit menolak karena Abner tidak memiliki surat perintah. Di sisi lain Robbie langsung gercep kabur lewat pintu belakang. Dan Abner langsung menyerang Amit yang berusaha menahannya. Dia mematahkan 3 jari di tangan kanan Amit dan mengancam akan menembak Amit jika tidak mau memberitahu kemana si Robbie pergi. Karena sudah terpojok, akhirnya Amit berkata kalau Robbie punya teman bernama Wade Hemmings dan dia sering main ke rumahnya. Di saat yang bersamaan, Wade mencari informasi tentang Nettie Knox dan dia menemukan informasi yang cukup mengejutkan. Kalau ternyata Pak Polisi Abner sebenarnya adalah Ned Knox, anak dari Nettie Knox, yang selama ini dikabarkan sudah meninggal dunia akibat tragedi kebakaran yang terjadi di tempat rehabilitasinya.
Namun di sini Wade sadar, sepertinya yang tewas adalah Abner Honeywell yang asli. Dan sementara Nate mengambil identitas polisi Abner untuk membebaskan dirinya. Sementara itu di sisi lain Britt sudah bersiap dengan pakaian seksinya untuk menyambut kedatangan Rick. Sesaat kemudian dia mendengar ada yang masuk ke kamarnya. Dengan cepat Britt pun langsung masuk ke kamar karena dia mengira itu adalah Rick. Tapi saat menarik selimut, ternyata yang ada di sana si burik. Britt berusaha kabur dari sana, tapi Nate berhasil menyetrumnya sampai pingsan. Setelah itu Nate langsung menanyakan keberadaan dari anak-anak itu. Britt menjawab jika anak-anak itu sudah dibawa ayahnya pergi. Kemudian Nate langsung menyeret Britt dan memasukkannya ke bagasi mobil. Yang ternyata di dalam bagasi itu juga ada si Rick, tapi sayang dia sudah tidak bernyawa. Sementara itu, Wade dan Jolie yang juga menyadari kehadiran Abner. Dari tadi mereka bersembunyi di dalam toilet. Wade menyuruh Jolie untuk menghubungi polisi, sementara dia akan pergi untuk menolong Britt. Pas di depan rumah ternyata si Robbie juga sudah ada di sana. Dengan cepat Wade langsung mengajak Robbie untuk menyelamatkan Britt. Sesampainya di rumah Nate, mereka pun langsung berpencar. Wade masuk dari pintu depan sedangkan Robbie lewat pintu belakang. Di dalam, Wade mulai memeriksa ruangan yang ada di rumah itu sambil berkata kalau dia sudah tahu jika Abner adalah Nate, anak dari Nettie Knox. Dia menyamar sebagai polisi Abner untuk balas dendam atas perlakuan yang diterima ibunya dulu. Sedangkan di sisi lain, Robbie dibuat terkejut karena Amit tiba-tiba datang. Ternyata dia ke sana ingin membantu Robbie untuk menghabisi Nate. Dude, calm down. Di sini mereka pun membagi tugas. Wade ke lantai atas, sedangkan Robbie dan Amit ke area basement rumah tersebut. You made them think you were Abner. Ketika sudah berada di lantai atas, Wade tidak menyadari jika Nate sudah berada di belakangnya. Tanpa basa-basi, Wade pun langsung menyerangnya. Tapi sayang, Nate berhasil menyetrumnya sampai tidak berdaya. Di saat yang bersamaan, Robbie dan Amit berhasil menemukan Grace, wanita yang selama ini menghilang. Dengan cepat mereka pun langsung menolongnya untuk keluar dari sana. Sedangkan di tempat lain, Nate memaksa Britt untuk menonton film yang sering dia tonton. Dan ternyata film itu adalah film yang diperankan oleh Nettie Knox saat dia masih menjadi artis. Dan anehnya saat melihat film itu, Britt seperti terhipnotis. Di ruangan itu kita juga melihat ada si Diana, ibunya Wade, yang ternyata dia masih hidup. Tidak lama kemudian Wade berhasil menemukan tempat Nate menyekap Britt, dan dia kaget ternyata ibunya juga sudah ada di sana. Nate langsung menodongkan pistol miliknya kepada Wade. Akan tetapi dia tidak sadar jika Diana berhasil melepas ikatannya. Dan dia langsung menyerang Nate hingga akhirnya Diana berhasil menembaknya sampai tewas. Tapi sebelum dia tewas, terlihat roh jahat Nettie Knox keluar dari tubuhnya. Dengan cepat mereka pun langsung kabur dari sana. Dan seperti biasa, Inspektur Vijay baru datang ketika semuanya udah selesai. Mereka akhirnya bisa selamat dari kejadian mengerikan itu. Ditambah sebentar lagi mereka akan mendapat hadiah karena sudah menyelamatkan Grace. Akan tetapi Robbie baru sadar jika Britt tidak ada di sana. Kemudian mereka kembali ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Britt. Dan ternyata Britt berada di dalam kamar milik Nettie Knox. Terlihat di sana dia lagi berdandan sama sosok Nettie Knox ketika masih muda. Dan di saat dia mendengar suara Wade dan Robbie memanggil, Britt perlahan masuk ke bawah ranjang. Dan film pun selesai. Kayaknya pada saat Britt melihat film yang diperankan Nettie Knox tadi, membuat sosok Nettie Knox berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Apakah itu menandakan film ini akan dibuat sequelnya? Dan Britt akan jadi penerus Nettie Knox? Kita tunggu aja kelanjutannya nanti. Okelah teman-teman, mungkin ini aja bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next